Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini Miss Tian sangat antusias untuk belajar bersama dengan kalian. Miss Tian harapkan kalian juga antusias walaupun hari ini kita belajar secara offline. Hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu tentang teori dan fenomena kuantum. Jadi simak video ini dari awal sampai akhir ya. Fisika kuantum disebut juga sebagai fisika modern. Selama ini kita telah belajar tentang fisika klasik ya. Kita mempelajari tentang gerak benda menggunakan prinsip-prinsip hukum Newton. Jika fisika klasik membahas tentang hukum-hukum pada benda solid yang dapat kita lihat sehari-hari, maka berbeda dengan fisika kuantum. Fisika kuantum lebih membahas pada benda-benda yang sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Fisika kuantum merupakan studi mengenai perilaku materi dan energi pada tingkat molekuler, atom, nuklir, dan juga tingkat mikroskopis, dan bahkan lebih kecil lagi. Di negara-negara maju sudah mengembangkan teknologi memakai prinsip fenomena kuantum ini anak-anak. Salah satunya adalah komputer yang memakai prinsip perhitungan fisika kuantum pada perhitungan prosesornya, dan juga reaksi fuksi untuk menciptakan bintang kecil buatan sebagai sumber energi. Ya mungkin kalian dengar berita baru-baru ini ya, kalau negara Cina dan Korea membuat matahari buatan. Nah ini adalah salah satu dari penerapan fisika kuantum. Untuk membahas fenomena kuantum secara lebih lanjut, ada satu pertanyaan ini. Cahaya itu sebenarnya gelombang atau partikel sih? Jadi menurut fisika klasik, cahaya itu adalah gelombang karena cahaya itu mengalami interferensi, difraksi, polarisasi. Cahaya memiliki panjang gelombang dan frekuensi tertentu sehingga dimasukkan cahaya itu sebagai sebuah gelombang. Nah, namun pada fenomena kuantum ada beberapa percobaan, yaitu ada efek fotolistrik dan efek Compton. Nah, dari percobaan itu dapat dibuktikan bahwa cahaya itu bertindak sebagai sebuah partikel karena mengalami tumbukan. Jadi manakah yang benar? Apakah cahaya itu gelombang atau partikel? Untuk itu mari kita simak materi ini lebih lanjut lagi. Kita akan memulai dengan benda hitam dan pergeseran Wien ya. Jadi menurut Max Planck, gelombang elektromagnetik atau yang disingkat dengan GEM adalah partikel yang bergerak dengan kecepatan tertentu ya, kemudian membawa energi. Nah, paket-paket atau partikel yang membawa energi inilah yang dikenal dengan kuanta atau foton. Jadi menurut Planck, cahaya itu adalah sebuah partikel. Di sini adalah sebuah percobaan sederhana, kan bisa lihat pada gambar ya. Ada sebuah kotak, misalkan kardus gitu ya kotaknya, kemudian bagian dalam kardus itu dicat warna putih, terang ya warna putih, kemudian kalian berikan lubang kecil di kardus itu, satu aja lubangnya. Kemudian kalian taruh di bawah sinar matahari, maka lubang itu walaupun dalamnya putih, ternyata kalian melihatnya itu bukan warna putih, tetapi warna hitam. Jika cahaya adalah sebuah gelombang, maka ketika cahaya tersebut masuk ke dalam lubang tadi, maka cahaya tersebut akan dipantulkan dan pada akhirnya akan keluar. Namun kenyataannya lubang tadi itu warnanya itu tetap hitam. Dengan kata lain, seluruh radiasi pada matahari itu terserap di dalam kotak tersebut. Dari sini kita akan memperoleh definisi dari benda hitam, yaitu benda yang permukaannya sedemikian sehingga menyerap semua radiasi yang datang kepadanya. Besarnya daya radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda itu dapat dihitung dari hasil percobaan Stephen dan Boltzmann ya, atau disebut juga nanti dengan hukum Stephen-Boltzmann. Itu dihitung dengan persamaan P sama dengan Q per T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4, di mana P adalah daya radiasi atau laju energi kalor dalam satuan watt atau joule per second, Q adalah kalor dalam satuan joule, T adalah waktu dalam satuan second, kemudian E di sini adalah emisivitas benda.
Nah, emisivitas dari benda itu dipengaruhi oleh warna benda ya. Jadi nanti kalau misalkan warnanya hitam, maka nilai E-nya ini sama dengan 1. Kalau misalkan warnanya putih, di sini E itu sama dengan 0. Kalau nanti selain hitam dan putih ya, maka nilai E itu di antara 0 sampai 1. Dan sigma adalah konstanta Stephen Boltzmann yang nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter pangkat 2 Kelvin. A adalah luas permukaan dari benda, satuannya meter pangkat 2, dan T adalah suhu benda. Dan ingat di sini satuannya harus dalam Kelvin ya. Misalkan kalian di soal nanti suhunya masih Celcius, berarti harus ditambah dengan 273. Bisa ya menghitung besarnya intensitas cahayanya dengan persamaan P per A. Jadi persamaan P tadi kita tinggal hilangkan A-nya ya, sehingga I sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4, di mana I itu dalam satuan watt per meter pangkat 2. Kemudian ada seorang ilmuwan bernama Wien. Nah, Wien ini menemukan dari hasil percobaannya bahwa ada pergeseran panjang gelombang maksimum saat suhu benda hitam itu berubah. Jadi misalkan di sini sebuah benda ya dipanaskan dengan suhu T1, suhunya 2000 Kelvin. Nah, maka panjang gelombang maksimumnya itu di sini. Kemudian dipanaskan lagi menjadi T2, suhunya 3000 Kelvin sekarang. Maka nanti lambda maksimumnya akan bergeser lebih kecil. Kemudian dipanaskan lagi sampai T3. Jadi suhunya sekarang 4000 Kelvin. Maka panjang gelombangnya itu akan lebih kecil lagi ya. Jadi di sini ada hubungan antara panjang gelombang dengan suhu yang dirumuskan dalam hukum pergeseran Wien, di mana C sama dengan lambda maksimum dikali dengan T. C di sini C bukan kecepatan cahaya ya, tapi C itu adalah tetapan Wien yang nilainya sebesar 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Kemudian lambda maksimum adalah panjang gelombang maksimum dalam satuan meter, dan T itu adalah suhu. Ingat suhu di sini juga satuannya dalam Kelvin. Untuk memahami apa yang telah Miss Tian jelaskan, kita coba latihan dua soal berikut ini ya. Soal yang pertama, ada sebuah lubang kecil pada dinding tanur. Jadi tanur ini adalah tempat pembakaran ya, yang menyerupai benda hitam. Jika luasnya 1 cm pangkat 2 dan suhunya 1727 derajat Celcius, berapakah kalori yang dihasilkan oleh lubang tersebut setiap detik? Terlebih dahulu besaran apa yang diketahui. Jadi dari soal kita ketahui ada luas ya. Luasnya adalah 1 cm pangkat 2. Ini kita konversikan ke meter, berarti 10 pangkat minus 4 meter kuadrat, karena ini kuadrat ya. Kemudian suhunya adalah 1727 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin ya, kita tambah 273, maka hasilnya adalah 2000 Kelvin. Kemudian yang ditanya di sini adalah kalori yang dihasilkan setiap detik ya, berarti Q per T, atau dengan kata lain sebenarnya daya radiasi yang dipancarkan ini berapa. Oke, sekarang kita jawab nilai dari Q per T nya ya, atau nilai P nya ini. Kita punya persamaan tadi, E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4. Kita masukkan, karena dia dianggap sebagai benda hitam ya, maka nilai E-nya itu adalah 1 ya. Berarti ini 1 dikali sigma. Sigma ini adalah tetapan yang besarnya 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Kemudian A-nya adalah luas ya, luasnya 10 pangkat minus 4 dikali T. T yang sudah kita rubah ke Kelvin tadi. Misalnya rubah jadi 2 kali 10 pangkat 3 ya. Jangan lupa kita pangkatkan 4. Jadi ini kalau kita hitung akan kita peroleh nilainya adalah 90,72 watt.
atau kalian bisa pakai satuan dalam joule per second. Nomor 2, tentukan panjang gelombang maksimum yang dipancarkan oleh elemen pemanas pada suhu 1,2 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Oke, dari sini yang diketahui adalah suhunya. T-nya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Kemudian yang ditanya adalah panjang gelombang maksimum atau lambda max-nya ini nilainya berapa meter. Kita akan menjawab. Nah, kalau ada hubungan antara lambda maksimum dengan T, maka kita pakai hukum pergeseran Wien ya. Lambda max dikali dengan T sama dengan C. Lambda max yang kita cari, kemudian nilai T-nya 1,2 kali 10 pangkat 2, dan C ini tetapan ya, nilainya adalah 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Sehingga lambda max-nya sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 1,2 kali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 2,42 kali 10 pangkat minus 5 meter. Di awal Mistian sudah sempat menyinggung tentang Planck ya. Jadi ada teori kuantum Planck bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik dipancarkan itu dalam getaran molekul-molekul atau paket-paket atau foton yang mengandung energi sebesar E. Nah, di sini ada hubungan antara frekuensi dengan E ya. Jadi semakin besar frekuensinya, maka energinya itu juga semakin besar. Sehingga untuk satu foton, besarnya energinya itu dirumuskan dengan E sama dengan H dikali dengan F, di mana E adalah energi dalam satuan joule, H adalah konstanta Planck yang besarnya itu 6,626 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Atau dalam soal nanti anak-anak biasanya dibulatkan menjadi 6,63 kali 10 pangkat minus 34. Dan F-nya adalah frekuensi dalam satuan Hertz. Nah, untuk besarnya energi yang dibawa oleh foton yang jumlahnya adalah N, kita dapat merumuskan dengan E sama dengan N kalikan H dikalikan dengan F. Ya, di mana N itu adalah jumlah fotonnya. Kalau kita ingat ya, pada persamaan gelombang kita punya persamaan kecepatan atau V itu sama dengan lambda dikali dengan F, panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Nah, karena di sini cepat rambatnya itu adalah cepat rambat cahaya, kita ganti V itu dengan C sama dengan lambda kali F, sehingga nilai F di persamaan ini dapat kita rubah menjadi C per lambda. Maka persamaannya akan menjadi E sama dengan N kali H dikali C per lambda, di mana C adalah cepat rambat cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan lambda adalah panjang gelombang, satuannya adalah meter. Konsep Planck tentang cahaya yang sudah bisa jelaskan tadi itu bisa menerangkan efek fotolistrik. Apa itu efek fotolistrik? Jadi efek fotolistrik ini adalah sebuah peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam saat dikenai cahaya dengan energi tertentu. Untuk percobaan lengkap tentang efek fotolistrik ini dapat kalian lihat di alamat web ini ya, di YouTube ini, nanti boleh kalian lihat di YouTube. Tapi di sini Mistian akan menjelaskan saja intinya ya. Jadi intinya ada sebuah plat logam yang diletakkan di ruang vakum, kemudian disinari oleh cahaya monokromatis. Misalkan di sini Mistian punya cahaya kuning. Kita ingat bahwa menurut Planck tadi, cahaya itu adalah partikel yang berupa foton yang membawa paket-paket energi. Jadi ini misalkan adalah fotonnya ya, kuning-kuning ini adalah fotonnya. Nah, setiap foton ini memiliki energi sebesar H dikalikan F. Nah, energinya ini ketika dia mengenai plat logam akan digunakan oleh plat logam ini untuk mengeluarkan elektron terluarnya. Jadi ketika tadi fotonnya mengenai plat logam, maka akan memberikan energi pada plat logam, pada elektron terluarnya, sehingga karena elektron terluarnya ini memiliki energi dari foton, dia akan keluar
akan bergerak. Gerakan elektronnya ini akan dibaca oleh galvanometer ya, akan terbaca. Maka kalau jarumnya nanti menyimpang, ada arus yang keluar, itu artinya ada elektron yang keluar dari plat logam itu. Dapat dikatakan bahwa elektron ini memiliki energi kinetik. Pada efek fotolistrik biasanya soal-soal yang keluar itu lebih banyak ke konsep ya atau teori. Nah, jadi di sini Miss Tian akan menegaskan kembali ketentuan pada efek fotolistrik. Yang pertama adalah kalian harus ingat bahwa satu elektron untuk satu foton. Jadi, untuk mengeluarkan sebuah elektron itu perlu satu foton, dan satu foton hanya untuk satu elektron. Misalkan foton tersebut memiliki energi yang sangat besar ya. Dia tidak bisa mengeluarkan dua elektron, hanya satu saja walaupun energinya nanti besar, tetapi energi sisanya dipakai untuk elektron tersebut bergerak. Nah, bagaimana kalau kalian memberikan foton, misalkan cahayanya warna kuning, tetapi elektronnya tidak bisa keluar atau tidak ada arus? Maka yang kalian lakukan adalah kalian mengganti dengan warna yang memiliki frekuensi yang lebih besar. Misalkan di sini karena tadi Miss Tian pakai warna kuning ya, kuning di sini. Kita harus ganti dengan frekuensi yang lebih besar, yaitu warna hijau atau biru, nila, pokoknya yang warna yang di atasnya kuning ya, yang frekuensinya lebih besar. Yang kedua adalah intensitas cahaya atau terangnya cahaya itu menunjukkan jumlah foton atau N. Jadi kalau misalkan di sini Miss Tian punya cahaya warna kuning ditembakkan pada plat logam, tapi cahaya kuningnya ini adalah kuning redup misalkan. Nah, berarti itu menyatakan bahwa jumlah fotonnya itu sedikit. Kalian ingat bahwa satu elektron itu akan memberikan energi untuk satu foton. Nah, sehingga kalau jumlah fotonnya itu sedikit, maka jumlah elektron yang diberikan energi itu juga sedikit. Jadi elektron yang keluarnya juga sedikit. Tetapi kalau nanti Miss Tian pengen jumlah elektron yang keluar itu lebih banyak, maka yang Miss Tian lakukan adalah menambah intensitas cahaya. Jadi warna kuning redupnya tadi Miss Tian rubah menjadi kuning terang. Akibatnya jumlah fotonnya kan semakin banyak ya. Kalau misalkan kuning terang, maka jumlah elektron yang keluar dari plat logam itu juga akan semakin banyak. Yang ketiga adalah energi kinetik yang dimiliki oleh elektron akan semakin besar jika frekuensi dari foton yang dipancarkan dari cahaya tadi yang menuju plat logam itu juga semakin besar. Kenapa? Karena kita ingat ya, kita punya persamaan E sama dengan W0 plus EK. Nah, jadi nilai EK ini akan besar kalau E-nya besar. E-nya besar, ini adalah E foton, ini dipengaruhi oleh frekuensi ya, karena rumusnya H kalikan F. Jadi kalau frekuensi fotonnya itu besar, maka nanti energi kinetik yang dimiliki oleh elektron yang bergerak tadi ya, yang sudah lepas dari plat logam nanti juga akan besar. Atau kita simpulkan bahwa frekuensi foton besar, maka kecepatan elektron akan besar dan energi kinetik yang dimiliki oleh elektron yang terlepas tadi juga akan semakin besar. Untuk memahami penjelasan Miss Tian tentang efek fotolistrik tadi, kita berlatih latihan soal ini ya. Jadi yang pertama, sebuah demonstrasi laser helium neon 3 mW memancarkan cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 630 nanometer. Jika tetapan Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat 2 Joule second dan cepat rambat cahaya dalam vakum adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka jumlah foton yang dipancarkan tiap detik kira-kira titik-titik foton. Kita tuliskan terlebih dahulu besaran diketahui dalam soal ya. Jadi di sini ada P, nilainya adalah 3 miliwatt. Kalau kita rubah dalam watt jadi 3 kali 10 pangkat min 3 watt. Kemudian ada lambda atau panjang gelombang sama dengan 630 nanometer.
Kalau kita konversikan dalam meter menjadi 6,3 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nanti dalam soal mungkin lambdanya bisa saja dinyatakan dalam satuan Armstrong ya. Jadi ada 1A, ada derajat di atasnya, ini bacanya 1 Armstrong. Nilainya itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Kemudian di dalam soal juga diketahui tetapan Planck atau H yang besarnya 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Kemudian ada cepat terambat cahaya dalam vakum atau C yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanya sekarang, ditanya dalam soal adalah jumlah foton atau N-nya ya. N-nya ini sama dengan berapa tiap detik, berarti ketika T-nya itu sama dengan 1 detik. Sekarang kita akan menjawab soal ini. Jadi kita tadi punya persamaan E, energi itu bisa NHF, tapi kan di sini F-nya nggak ada, sedangkan yang diketahui adalah lambda dan C. Kita pakai persamaan yang NHC per lambda. Di sini besarnya E kan belum diketahui ya. Kita ingat dulu waktu kita belajar tentang listrik dinamis, kita punya persamaan W sama dengan P kali T, atau energi listrik sama dengan daya dikali dengan waktu. Nah, karena di sini kita belajar energinya itu simbolkan dengan E, maka di sini kita tetap gunakan persamaan yang sama, hanya simbolnya aja yang berubah. E sama dengan P dikalikan dengan T. P-nya tadi diketahui 3 kali 10 pangkat min 3, kemudian waktunya, karena ditanya dalam 1 detik ya, berarti 1, sehingga E-nya 3 kali 10 pangkat minus 3. Kita masukkan saja di persamaan untuk energi tadi, jadi 3 kali 10 pangkat minus 3, N-nya yang dicari hanya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34, kemudian C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8, per lambda, lambdanya 6,3 kali 10 pangkat minus 7. Oke, karena di sini adalah kira-kira, maka kita anggap saja ini ya 6,6 sama 6,3 itu 1, dibagi 1 ya. Kemudian 3 sama 3 ini bisa dicoret ya. Maka kita akan dapatkan nilai N itu, kita kalikan silang aja, berarti 10 pangkat min 10 per 10 pangkat minus 26, sehingga nilai N atau banyaknya foton dalam 1 detik adalah 10 pangkat minus 16 foton. Sorry, ini 10 pangkat 16 foton. Maka jawabannya adalah yang C. Sekarang kita masuk contoh yang kedua ya. Pada peristiwa efek fotolistrik, untuk mengeluarkan elektron dari sebuah logam dibutuhkan foton berwarna jingga terang. Jika foton jingga diganti dengan foton berwarna kuning redup dijatuhkan pada permukaan logam tersebut, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita lihat kata kuncinya adalah di warna ya. Jadi di sini berwarna jingga terang, kemudian dirubah menjadi kuning redup. Nah, kita lihat ya pada urutan warna ada meji, ku ya, ibiniu. Karena dirubahnya itu dari warna jingga ke kuning, berarti kan naik ke atas ya. Karena semakin naik ke atas itu frekuensinya makin besar. Karena frekuensinya makin besar, maka energi kinetiknya itu juga akan semakin besar. Energi kinetiknya makin besar, maka V atau kecepatan dari elektron yang keluar dari logam juga akan makin besar. Maka untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang C. Selain dari percobaan efek fotolistrik, percobaan lain yang menunjukkan bahwa cahaya adalah sebuah partikel adalah percobaan efek Compton yang dilakukan oleh Arthur Holly Compton. Jadi efek Compton ini adalah peristiwa menghamburnya foton akibat tumbukan foton dan elektron. Kalau kalian lihat pada gambar, jadi di sini adalah ada foton.
fotonnya adalah sinar X misalkan ya, dari sinar X, kemudian sinar X tersebut ditembakkan ke sebuah elektron. Elektronnya di sini. Nah, ketika ditembak oleh foton, ternyata nanti elektronnya itu akan menyimpang ya, di sini terjadi penyimpangan sebesar psi. Kemudian foton yang menembakkan tadi dia akan terhambur juga dengan sudut sebesar theta. Jadi kalau di sini dibuktikan kan, karena fotonnya dan elektron ini mengalami tumbukan, maka ada momentum. Berarti kalau momentum itu artinya cahaya itu memiliki sifat sebagai partikel. Pada efek Compton berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentum di awal itu akan sama dengan momentum di akhir. Ketika foton tadi menembak elektron, elektronnya kan semula diam ya. Semula diam kemudian bergerak. Nah, foton memiliki energi awal. Energi awal ini ketika menembus elektron akan berkurang, sedangkan elektronnya ini sendiri akan menjadi bergerak, mempunyai energi tertentu. Sehingga besarnya energi foton yang datang itu akan lebih besar daripada energi setelah terjadi tumbukan, atau energi foton hamburnya itu akan berkurang. Untuk lambda atau panjang gelombang, lambda aksennya itu akan lebih besar daripada lambda, atau panjang gelombangnya itu setelah terhambur akan lebih besar daripada panjang gelombang dari foton di awal tadi. Kenapa? Karena energinya berkurang. Kalau energi berkurang, maka panjang gelombangnya itu bertambah. Pergeseran panjang gelombang atau yang disingkat dengan delta lambda dirumuskan dengan lambda aksen min lambda atau H per mc dikali 1 min cos theta. Nah, di mana H-nya itu adalah konstanta Planck ya. M-nya itu adalah massa partikel yang ditumbuk. Kalau nanti partikelnya itu adalah elektron, maka massa elektron ini sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg ya. Biasanya diketahui di soal ya. Kemudian C-nya adalah cepat rambat cahaya, dan theta adalah sudut pembelokan foton hambur terhadap arah awal. Ini ya nilai dari theta. Contoh soalnya misalkan ada sebuah sinar X dengan panjang gelombang 0,05 Armstrong ditembakkan pada sebuah elektron bebas. Sinar X ini terhambur dengan sudut 60 derajat. Berapakah panjang gelombang sinar X yang dihamburkan? Dari soal ini yang diketahui adalah panjang gelombang, berarti nilai lambdanya ya. Lambdanya sama dengan 0,05 Armstrong. 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter, jadi sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 12 meter. Kemudian ada sudut hambur ya. Di sini sudutnya atau nilai tetanya itu sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah panjang gelombang sinar X yang dihambur atau lambda aksennya ini sama dengan berapa? Oke, sekarang kita akan menjawab. Seperti yang tadi Mistian jelaskan, untuk mencari delta lambda atau pergeseran panjang gelombangnya adalah lambda aksen min lambda. Yang besarnya adalah H per M dikalikan C dalam kurung 1 min cos theta. Karena yang kita pakai di sini adalah elektron ya yang ditembakkan ya, maka masanya elektron itu sama dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Kemudian C-nya ya, cepat rambat cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. H-nya ini nilainya 6, kita bulatkan aja 0,63 ya, kali 10 pangkat minus 34 joule second. Kemudian cos theta, cos theta-nya ini karena 60 ya, berarti cos 60 ini sama dengan setengah. Nah, sehingga di sini kalau kita mau cari lambda aksen ya,
Kalau misalkan lambdanya kita pindahkan ke ruas kanan, ini menjadi lambda plus H per M kali C kali 1 min cos theta. Kita masukkan nilai lambdanya tadi adalah 5 kali 10 pangkat min 12 plus nilai H-nya adalah 6,63 kali 10 min 34 per M. M-nya ini adalah massa elektron ya. 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikali C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Dalam kurung 1 min cos theta-nya adalah setengah. Nah, maka nanti kalau kalian hitung, kalian akan memperoleh hasilnya 6,21 kali 10 pangkat min 12 meter. Pada penjelasan Mistian sebelumnya tentang efek fotolistrik dan juga efek Compton menjelaskan bahwa cahaya walaupun sebuah gelombang, dia dapat berperilaku sebagai sebuah partikel. Kemudian ada seorang ilmuwan bernama Louis de Broglie, dia menyatakan hipotesis bahwa sebenarnya partikel itu juga dapat berperilaku sebagai gelombang, dan sebuah gelombang pun dapat berperilaku sebagai sebuah partikel. Kita tahu bahwa sesuatu dianggap sebagai gelombang ketika dia memiliki besaran yaitu lambda ya, atau panjang gelombang, dan juga frekuensi. Kemudian dianggap sebagai sebuah partikel ketika dia itu memiliki massa dan kecepatan sehingga dia punya besaran momentum atau P. Nah, Broglie ini merumuskan dalam suatu persamaan lambda sama dengan H per P ya. H-nya adalah konstanta Planck, kemudian P-nya adalah momentum, yang besarnya juga sama dengan H per M kali V. Karena P adalah massa kali kecepatan ya, P-nya momentum, di mana M-nya adalah massa, satuan kilogram, V-nya adalah kecepatan dalam satuan meter per second. Nah, kalau kita ingat lagi di awal, Mistian memberikan pertanyaan, cahaya itu sebenarnya gelombang atau partikel sih? Nah, ini terjawab dalam hipotesis de Broglie, bahwa cahaya ini memiliki sifat dualisme gelombang partikel, yang artinya bahwa cahaya itu bisa bersifat sebagai gelombang, dan juga cahaya bisa bersifat sebagai partikel. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada sebuah partikel memiliki massa 1,6 kali 10 pangkat min 29 kg, bergerak dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 4 meter per second. Berapakah panjang gelombangnya? Oke, berarti dari soal tuh yang diketahui adalah massa. Massanya 1,6 kali 10 pangkat min 29 kg. Kemudian ada kelajuan atau V sebesar 3 kali 10 pangkat 4 meter per second. Yang ditanya adalah nilai lambdanya ini berapa? Berapa meter? Sekarang kita akan menjawab. Jadi dari persamaan tadi, de Broglie tadi, kita tahu bahwa lambda sama dengan H per M dikali dengan V ya. Kita masukkan nilai H-nya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 ya. Ini tetapan, jadi harus dihafalin. Kemudian massanya 1,6 kali 10 pangkat min 29, dan V-nya adalah 3 kali 10 pangkat 4. Nah, maka nanti kalau kalian hitung, kalian akan memperoleh hasilnya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 9 meter. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan Mistian dari awal sampai akhir. Sekarang waktunya kalian berlatih latihan soal berikut ini. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan pada buku catatan kalian, kemudian foto jawabannya dan upload di GC kalian. Mistian harapkan kalian boleh mengerjakan tepat waktu dan dengan kejujuran ya. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.